Alhamdulillah, syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahli al-jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam tempat ini kembali di kajian kita hari ini setelah hampir kurang lebih setahun ya. Mungkin kita sempat berhenti untuk kajian ya dikarenakan satu dan lain hal. Biasanya di masjid ini kita kajian rutinnya hari Senin maghrib isya ya, dengan kitab yang kalau saya tidak salah sudah setengah pembahasan itu, At-Thariq ila Wilayatillah, itu karangan Syekh kami, kitab tentang akidah ya. Itu sampai pertengahan kalau saya tidak salah. Sudah 1 tahun lebih kita bahas kitab itu. InsyaAllah kita lanjutkan dan mudah-mudahan kita bisa selesaikan supaya jadi amal jariah. Namun pada kesempatan hari ini ya, kita buat kajian tematik dulu. Pertama supaya ada informasi bahwa insyaallah tiap Kamis ya, kalau kami di Makassar insyaallah tiap Kamis maghrib sampai isya ya kita kajian rutin di sini. Jadi bergeser waktunya dari Senin ke Kamis Pak. Karena Senin biasanya saya di Jakarta Pak. Jadi Sabtu, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin itu biasanya baru pulang. Biasa sore, biasa malam ya. Kemudian ya kembali pada kitab itu. Yang kedua, kenapa bikin kajian tematik juga karena alhamdulillah saya baru saja balik juga dari tour ya, dari tanggal 29 Desember sampai tanggal 19 kemarin, 18 kemarin. Jadi total 20 hari ya. Itu saya keliling dari Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, habis itu Surabaya Lumajang. Nah, Lumajang itu kemarin kita bawa bantuan 5.000 Al-Quran. Saya galang dana dari berbagai jamaah, dari berbagai perusahaan, kita bawa ke Lumajang. Saya kunjungi saudara-saudara kita yang kena musibah Semeru Pak. Iya, Semeru itu di Lumajang. Alhamdulillah saya bisa naik, lihat langsung rumahnya, lihat langsung gunungnya ya. Bahkan saya masuk pada titik laharnya itu. Saya sempat dibawa oleh salah seorang penduduk asli di sana yang minta izin ke TNI. Ada TNI banyak banget yang jaga. Alhamdulillah karena tahu Ustadz dan dia tahu dari Makassar jauh-jauh, dia bawa kami ke atas. Kami sampai ngeliat itu lahar ya, ada bisa cek di Instagram saya ya. Itu laharnya yang membuat sekitar 100 orang lebih meninggal, dan sampai sekarang itu masih ada sekitar 10.000 orang Pak, 3 kecamatan ya. Tentu nggak semua, tapi berbagai kecamatan itu masih ngungsi. Jadi ada 10.400 orang itu belum bisa balik ke rumahnya ya. Di berbagai titik, yang paling parah itu yang Cubong Kobokan, apa saya lupa namanya, nama daerahnya. Pokoknya intinya dari situ itu ada sekitar 100 warga lebih. Yang paling banyak juga meninggal di tambang Semeru itu Pak, tambang pasir terbaik, salah satu terbaik di Indonesia. Dia ekspor ke Jepang, ke Cina. Itu pegawai tambang pasir di sana itu bisa sampai ribuan orang. Nah itu banyak yang meninggal di tambang Pak. Kalau saya kasih lihat videonya muntah Pak. Itu ngeliat mayat kena lahar ketika Semeru meledak itu. Ada yang ketika kena Pak, kakinya yang kena itu hangus sampai badan-badannya Pak, sampai kepalanya. Di tengkorak aja Pak, tengkorak udah nggak bentuk tengkorak Pak. Ya. Saya waktu lihat itu langsung mual. Jadi dilihatin video sama warga di situ. Ini Ustadz awal-awal. Ya, banyak yang nggak ketemu anaknya, ada yang hilang suaminya, ada yang macam-macam nggak ketemu sudah. Nah itu alhamdulillah saya bisa sampai ke zona merahnya ya. Jadi mereka
dijanji oleh pemerintah untuk dibikinkan hunian sementara, tapi sampai tanggal sekian kemarin saya datang itu 40 harinya belum jadi Pak, belum jadi itu hunian sementara, masih tinggal di masjid-masjid sama masih tinggal di apa sih namanya itu kayak tenda begitu dari Kementerian Sosial. Sedangkan Gunung Semeru ini masih potensi untuk meledak kembali. Nah itu yang menjadi masalah, yang menjadi curhatan mereka juga, karena daerah yang dipilihkan pemerintah itu jaraknya itu tidak lebih jauh daripada rumah mereka yang asli. Itu yang menjadi masalah mereka sebagian. Jadi ada sebagian protes nggak mau pindah karena mau balik ke rumahnya, karena mengatakan jaraknya lebih jauh rumah kami daripada yang dibikin pemerintah, meskipun arahnya berbeda ya. Nah, alasan pemerintah waktu itu yang saya dengar dari warga, karena di daerah situ aman, jadi kalaupun ada asapnya dan seterusnya itu arah angin katanya ke selatan. Padahal kata warga di situ ya angin itu bisa berubah-berubah, hari ini ke selatan besok bisa ke barat ya, dan seterusnya. Saya tidak mau bahas panjang lebar itu, yang saya mau bahas tentang menjaga akidah keluarga kita, menjaga akidah diri kita, yang sempat viral Pak di mana-mana, yang sempat dibahas di berbagai TV ya. Saya sempat ditanya juga salah satu wartawan waktu itu dari TV juga, nanya tentang menurut Ustadz gimana sesajen yang kemarin pelaku penendang sesajen. Saya katakan Anda mau lihat dari sisi apanya dulu ya. Karena media itu Pak ya, apalagi teman-teman TV itu biasanya kadang-kadang nggak memfilter, dia ngambil sebagian melepaskan sebagian, padahal jawaban itu satu paket Pak. Antara nendang sesajen dengan sesajen itu sendiri, ini dua hal yang berbeda ya. Dua hal yang nggak bisa disamakan Pak. Kita lihat sesajen itu perspektif siapa dulu gitu. Kalau kita lihat perspektif Islam jelas, kalau kita lihat ya perspektif Islam dengan ayat-ayat Quran kita ya, pedoman kita apa? Quran ya. Kalau kita lihat itu Pak, nggak bakal ketemu dengan apa yang mereka inginkan pada kita. Secara undang-undang Pak, nggak ada undang-undangnya nendang sesajen itu penjara, nggak ada Pak. Secara undang-undang ya. Tetapi yang ada provokasinya itu yang akhirnya menimbulkan ya, ketidakrukunan antar umat beragama. Itu yang menjadi masalah sebenarnya dalam undang-undang. Tapi secara akhlak, nah ini secara akhlak, ini hal terpisah lagi. Makanya saya bilang sama teman-teman wartawan waktu itu saya datang ke sana. Nah saya bawa bantuan banyak 5.000 Quran, jadi disorot saya. Terus mereka bilang, Pak Ustadz ini kan baru dari Jakarta ya ketemu artis-artis hijrah. Saya bilang iya, tapi nggak ada hubungannya dengan mereka. Nah, cuman memang sebagian mereka ikut endorse Teguh Wisnu, Ari Untung itu berikan endorse mereka untuk kita galang Quran. Ya, alhamdulillah bisa terkumpul sampai 5.000 Quran. Ada sarung, ada mukena. Saya katakan begini, kalau saya mau jawab, matikan dulu semua kamera gitu. Kalau mau rekam aja. Dan saya nggak mau kalau kemudian ini di-share ya, terputus-putus. Saya mau jawaban sekalian ya. Saya katakan sesajen itu membawa bencana secara perspektif Islam ya. Kalau yang melakukannya Muslim, saya katakan maka itu mendatangkan bencana ya. Kalau yang melakukannya non-Muslim, ini terbagi dua. Saya katakan pertama, kesyirikan mereka saja itu sudah bencana. Apalagi kalau kemudian kesyirikan itu dibarengi dengan ya, provokasi, saya katakan provokasi beragama ya. Pak, yang tidak ketahuan banyak Pak ya. Berapa banyak masjid dibakar di Poso, berapa banyak orang Islam dibunuh di Ternate Pak, Maluku ya. Masa gara-gara nendang sesajen ya kan. Saya katakan ini dilihat perspektifnya apa dulu. Kalau Anda mengatakan ini sudut pandang agama kami, maka saya keluarkan ayatnya ini, ayatnya, hadisnya. Saya bacakan lah. Ya. Innama harramallahu alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Allah mengharamkan bagi kalian. Ya. Pertama,
Ad-dam, darah. Ya. Walahmal khinzir, ya. Daging babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan sesuatu yang dipersembahkan kepada selain Allah. Kalimat wa ma uhilla bihi li ghairillah ini haram. Maka saya katakan, saya mau apa? Saya ini cuma ustaz. Tugas saya nyampaikan isi Quran karena itu yang saya hafal. Saya katakan, masa sih kamu tuntut saya beri jawaban yang tidak ada dalilnya dari Quran? Saya nggak bisa. Tugas saya memindahkan apa kata Allah dalam Quran, saya pindahkan. Maka kalau ada orang yang mungkin kesel nendang itu, kalau dia mungkin nggak sengaja, saya kira fine-fine aja. Tapi yang masalah adalah provokasi setelahnya. Ya. Mungkin ada yang secara tidak langsung video atau pelakunya, nah ini yang saya katakan, atau pelakunya sengaja menendang dengan niatan divideokan dengan niatan provokasi. Ah ini yang berbahaya saya katakan. Ya. Kalau dia berniat seperti itu, maka disinilah kesalahan fatalnya. Maka saya buat tema hari ini antara sesajen dan ya dan akhlak sang teladan. Siapa sang teladan? Rasulullah. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah di awal-awal ya, hijrahnya atau di awal-awal penyebaran agamanya. Apakah Rasulullah langsung ambil pedang lalu kemudian menghancurkan berhala-berhala? Enggak kan? Itu kan proses yang lama. Sampai 13 tahun di Mekah. Kalau kita lihat dakwah Rasulullah itu sirran. Tahu sirran? Sembunyi-sembunyi. Rumah yang paling pertama dipakai berdakwah, rumah seorang sahabat Pak, namanya Arqam. Makanya dikatakan rumah itu Darul Arqam. Ya. Sepertilah ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita zaman Wali Songo. Katanya zaman Wali Songo itu, ya, saya diceritakan ketika kemudian mereka mau buat kelompok kumpulan kayak seperti ini, majelis taklim, itu nggak bisa di masjid-masjid Pak. Zaman Belanda, zaman penjajahan, zaman era Islam masih kecil, masih sedikit. Ngapain mereka? Mereka masuk ke rumah-rumah, ditentukan satu rumah, mereka datang sembunyi-sembunyi, datang satu orang masuk dulu, terus datang lagi yang lain masuk lagi, sendal dibawa masuk Pak, sendal dibawa masuk. Coba baca sejarahnya Sunan Ampel, ya. Coba baca sejarahnya Wali Songo yang terdahulu. Ya. Nggak usah jauh-jauh. Ya, zaman dulu ya, yang terdekat aja Kahar Muzakkar. Coba cari tahu profilnya Kahar Muzakkar Pak. Ya. Waktu mau mendakwahkan Islam, saya tidak akan bahas tentang bagaimana dia mau mendirikan negara Islam. Hilangkan itu. Sekarang waktu mau mengajarkan orang Islam, boleh nggak zaman itu? Nggak boleh Pak. Zaman itu nggak bisa bikin pamflet terus saya share di Instagram, yuk datang semua. Zaman itu nggak bisa Pak. Ini jangan jauh-jauh dari Rasulullah. Dakwahnya dimulai sembunyi-sembunyi. Saya katakan, andaikan Rasulullah SAW itu tidak punya akhlak, dia tahu bahwa semua berhala-berhala itu, semua persembahan-persembahan kepada berhala itu semua mendatangkan musibah. Tapi pertanyaan saya, ada nggak satu tindakan Rasulullah yang mana Rasulullah SAW langsung hancurkan berhala? Nggak ada. Dia mengajar, berdakwah. Maka daripada saya menghancurkan gereja, daripada saya menghancurkan pura, dan saya mengajar, saya berdakwah. Yang terima monggo, yang nggak terima silahkan. Itu yang dipanggil Rasulullah. Makanya ada ayat Allah, ud'u ila sabili rabbik, dakwahkanlah kepada jalan Allah bil hikmah. Saya katakan, nggak ada dalam ajaran agama nendang-nendang, itu nggak ada Pak. Ini salahnya karena posisinya nendang. Ya. Andai dia ambil baik-baik sesajen itu, terus dia taruh di tempat mana gitu, itu lain cerita. Tapi nendang, nah ini yang tidak hikmah. Nah saya katakan kesalahannya ada pada tidak hikmahnya. Mau menghilangkan kesyirikan, tapi melupakan keteladanan Rasulullah. Paham gak Pak? Nah, ini yang satu paket Pak. Jadi bukan Islamnya Pak. Iya. Kalau ditanya mutlak sesajen gimana? Ya mutlak mendatangkan musibah. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Karena persembahan bukan untuk Allah. Dalam Al-An'am dikatakan, "Qul inna salati", katakanlah wahai Muhammad,
sungguh salatku. Katakanlah wahai Ibrahim, sungguh salatku. Qul inna salati, sungguh salatku. Wa nusuki, sungguh ibadahku. Wa mahyai, sungguh hidupku. Wa mamati, sungguh matiku. Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Terus apa kata Allah? La syarikalah, enggak boleh ada sekutu baginya, Pak. Nah, ini ayat kan dikatakan oleh Allah kepada Rasulullah. Katakanlah wahai Muhammad, sungguh solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Nah, pertanyaannya, apakah di zaman Rasulullah nggak ada berhala? Mohon maaf Pak, berhala banyak Pak. Orang pertama masuk Islam Abu Bakar. Dari budak siapa? Bilal. Antum tahu cerita Bilal itu Pak? Bilal bin Rabah itu, waktu dia mengatakan ahadun ahad, itu tuannya, ini kan budak. Bilal ini kan budak Pak. Abu Bakar ini orang yang pertama masuk Islam dan dia tajir. Tajir itu dia orang kaya raya Pak, pedagang. Terkenal di sejazirah Arab bahwa Abu Bakar itu Muslim. Wah, dia itu pengikut Muhammad yang katanya mengaku bahwa ada Tuhan selain berhala-berhala kita. Coba ya catat ya. Ini kaum kafir Quraisy, termasuk mohon maaf ya bapak Rasulullah sendiri Abdullah. Ya, itu semua paman Rasulullah Abu Talib itu masih kafir Quraisy yang menyembah berhala Pak. Rasulullah datang pembeda, membawa agama apa? Islam. Yang paling pertama beriman Abu Bakar, lanjut Khadijah, lanjut Ali bin Abi Thalib dari anak muda, anak pamannya, lanjut Bilal. Dan Anda tahu Bilal itu sudah hampir dipersembahkan kepada berhala ya terbesar di kota Mekah waktu itu, mau dibunuh. Kenapa mau dibunuh? Tahu kenapa? Karena dia setelah dia meyakini, setelah dia didatangi oleh Abu Bakar, setelah dia dimasuki pikirannya oleh Abu Bakar, dan dia waktu itu dari kaum Habasyah Pak. Bilal itu kulitnya hitam pekat, nggak seperti orang Mekah. Jadi kalau Anda lihat, Anda ke Saudi, terus Anda lihat orang Mekah, Saudi, tapi hitam, itu berarti keturunan Habasyah. Habasyah itu daerah Ethiopia Pak. Jadi kalau Sudan, itu tempat saya kuliah, di bawahnya itu namanya Ethiopia. Makanya Ethiopia itu ibu kotanya Addis Ababa. Inilah yang dinamakan Habasyah. Yang kalau dulu Anda pernah dengar Rasulullah SAW itu sampai menyolatkan rajanya, Raja Habasyah. Itu karena apa? Karena keislamannya, ya. Karena kepeduliannya pada Islam, ya. Karena dia mendukung dakwah Rasulullah. Ini Habasyah. Maka Bilal waktu itu Bapak Ibu sekalian, karena dia sudah mengatakan ahadun ahad, tuannya ya, pemiliknya. Jadi dulu ada budak. Budak itu ada yang punya Pak. Ya, dia mengalahkan hak ayah kepada anaknya. Kalau ayah kan ada batasannya. Kalau budak Pak, mau diapain aja boleh. Makanya dulu itu ada perbudakan. Sekarang udah nggak boleh. Ya. Makanya dulu wama malakat aimanukum, kalau dalam Al-Quran itu, dan apa yang melekat dari budak-budak kalian. Ya. Dulu itu budak, ya, izinnya izin tuannya. Ya, Anda mau beli budak saya, silakan beli. Berapa kamu mau beli? Nah, itu dibeli Pak, jual beli orang jadinya. Nah, Bilal ini Pak, karena dia ahadun ahad, ini tanpa sepengetahuan Abu Bakar Pak. Lalu kemudian dikumpulkanlah manusia. Nanti ketika manusia dikumpulkan semua di kota Mekah, bahwa akan ada persembahan. Nah, ini catat ya, persembahan dari tuannya Bilal, yaitu mempersembahkan Bilal kepada siapa? Kepada berhalanya. Maka bagaimana cara mempersembahkannya? Bilal ditarik, diangkat oleh algojo seperti itu, tangannya dipegang, diikat, lalu dicambuk sampai kemudian dia menyerah. Kalau tidak dia dipersembahkan. Gimana cara dipersembahkannya? Dipukul sampai dia meninggal di hadapan berhala. Lalu diniatkan oleh mereka persembahan. Inilah yang dinamakan dalam surah Al-Baqarah, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan dipersembahkan kepada selain Allah. Jadi ada patung besar, ya. Itulah yang dinamakan, kayak mereka itu anggap inilah Tuhan yang paling sempurna mereka gitu. Nah, dipersembahkanlah Bilal Bapak Ibu sekalian. Datang Abu Bakar. Lalu kemudian dia teriak kepada tuannya Bilal. Dia mengatakan, saya serahkan setengah dari kekayaan saya.
Kata orang ini, dia katakan, kamu mau menyerahkan harta sebanyak itu untuk orang yang budak seperti ini? Dia katakan, belum mau dia, Pak. Dia katakan, saya tambah 2 kali lipat. Setengah harta tambah 2 kali lipat. Mulai goyah sambil ini Bilal masih dipukul, Pak. Setiap kali dipukul dia mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad, Allah Allah. Nah, ini ahad ini belum kenal kalimat Allah, tapi mereka tahu bahwa ahad ini Tuhan yang satu, itu yang didakwahkan Rasulullah. Makanya dakwah pertama Rasul itu ialah tauhid. Tauhid itu percaya bahwa Allah itu satu. Yang ngasih kesehatan satu, yang ngasih rezeki satu. Ini namanya tauhid. Nah, ini yang dinamakan ahadun ahad. Satu. Itu kalimat membuat mereka nggak senang. Kenapa? Karena mereka punya banyak Tuhan. Coba lihat. Ditambah 2 kali lipat, ditambah 3 kali lipat, barulah orang ini mengatakan, betul-betul bodoh kamu Abu Bakar. Ya sudah, lepaskan, kasih dia. Dipeluklah Bilal oleh Abu Bakar Siddiq. Maka kalau Anda mau tanya, siapa orang yang paling pertama masuk Islam? 4, Pak. Yang paling pertama percaya Rasulullah 4. Abu Bakar, Khadijah, Ali bin Abi Thalib, dan yang terakhir adalah Bilal. Dari keluarga Rasulullah 1 orang. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Sepupunya. Anaknya Abu Thalib. Lalu dari sahabatnya Abu Bakar Siddiq, tajir kaya raya. Nah, itulah kenapa salah besar kalau ada yang mengatakan kita nggak perlu kaya. Justru agama ini tegak karena banyaknya pengusaha. Harus jadi orang kaya raya, berusaha. Abu Bakar Siddiq lah, orang kaya rayanya kota Mekah waktu itu, yang mengeluarkan banyak hartanya. Khadijah, wanita terkaya, bukan di Mekah ya, sejazirah Arab. Khadijah ini, Pak. Makanya waktu itu Rasulullah berdagang sampai mana? Basrah, Syria, Pak. Udah deket Irak itu, bayangkan. Bawa dagangan siapa? Khadijah. Nah, ini semua Bapak Ibu sekalian melakukan Allah Azza wa Jalla. Ini semua hal yang perlu difahami dalam melihat Islam. Banyak teman-teman, ini saya tidak menyindir satu golongan. Tapi banyak teman-teman sangat disayangkan, Pak. Yang kalau dia pulang berdakwah, dia lupa bahwa Islam itu butuh nafas panjang. Andaikan Rasulullah, Pak, langsung istilahnya ngegas di awal, atau andaikan Rasul tidak sabar, maka tidak mungkin Islam sampai seluas ini jangkauannya, Pak. Rasulullah itu nggak pernah ke Indonesia, Pak. Tapi Anda bisa cek kecintaan orang Indonesia pada Rasulullah. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Di Jawa itu, di Jakarta itu, kalau saya punya teman banyak Habib, Pak. Kalau udah bilang Habib, Pak, ya Allah, itu berkerumun orang, Pak. Datang sampai tutup jalan orang, Pak. Kalau udah ada pengajian Habib Fulan, itu di Jakarta apalagi, di Jawa tutup jalan itu, Pak. Itu karena mereka mengatakan apa? Ini cucu Rasulullah. Coba lihat. Inilah yang dinamakan nafas itu butuh dakwah panjang. Dakwah itu butuh nafas panjang. Maka nggak bisa dengan nafsu. Gak bisa dengan keinginan, gak bisa dengan dalil, gak bisa dengan kepintaran. Jangan karena kamu lulusan Sudan, lalu kemudian kamu pulang semaunya. Gak bisa. Bukan karena kepintaranmu dakwah ini tersebar, tapi karena rahmat Allah, karena izin Allah. Orang Rasulullah saja gak bisa ngasih dakwah, ngasih hidayah pada pamannya sendiri, Pak. Abu Thalib kan waktu mau meninggal, ingat gak ceritanya? Kan Rasulullah datang, Pak, ke rumahnya. Udah ada Abu Jahal, udah ada pembesar kafir Quraisy di sekitarnya. Rasulullah datang lalu mengatakan, "Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah atman lakal jannah." Katakan wahai paman, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, saya jamin bagimu surga. Apakah kemudian Abu Thalib langsung mengatakan kalimat itu, Pak? Padahal Abu Thalib ini paman Rasulullah yang banyak menolong dakwah Rasulullah. Tapi sampai Pak meninggal, ya ini Masya Allah. Makanya ini namanya ilmu paten. Ya, ilmu paten itu ilmu yang nggak mungkin berubah. Sampai kemudian Rasulullah meninggal, Pak.
Abu Talib belum mampu mengatakan la ilaha illallah. Padahal la ilaha illallah 3 kata, Pak. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kata Rasul, cukup katakan itu, saya yang bertanggung jawab. Saya yang bertanggung jawab di akhirat, kata Rasulullah. Makanya ketika sampai meninggal, ya, Rasulullah minta untuk dikatakan itu. Ya, Abu Talib belum mampu. Kenapa? Karena ada juga pembesar kafir Quraisy. Orang-orang kafir waktu itu mengatakan, wahai Abu Talib, apakah kamu mau mengatakan kalimat yang membuatmu nanti malu sama nenek-nenek moyang kita, bapak-bapak kita terdahulu? Akhirnya Abu Talib tuh bimbang, mau ikuti kemenakannya atau mau ikuti teman-temannya. Karena jumlah mereka lebih banyak, akhirnya, dan mungkin juga inilah hikmah dari Allah untuk jadi pelajaran bagi kita bahwa sekelas Rasulullah saja nggak bisa ngasih hidayah. Makanya turun ayat dalam Al-Qasas. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tahdi man ahbabt. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada yang kau cintai. Siapa yang dicintainya? Abu Talib. Walakinna Allah yahdi man yasha. Tapi Allah memberi hidayah kepada yang dikehendaki. Beda ya, 2 ya. Dicintai, dikehendaki. Yang dicintai Rasulullah belum tentu dikehendaki Allah. Ya enggak? Inilah Allah ingin buktikan kepada kita, ya. Dan ini jadi pelajaran Bapak Ibu sekalian sampai sekarang, bahwa kalau antum melihat ustadz, mungkin ada kiai atau ada habaib, terus anaknya nggak mengikuti dia, padahal bapaknya soleh, antum jangan heran dan jangan menyalahkan bapaknya. Bisa jadi bapaknya sudah berusaha. Banyak itu, ya, anak-anak ustadz mungkin ada yang nakal, ada yang terus tetangga-tetangganya gibahin, itu anak ustadz tapi bandelnya, itu anak ustadz tapi narkoba itu. Ya akhi, anak Nabi Nuh, saya bilang, anak Nabi Nuh 1000 tahun kurang 50 tahun saya katakan, ya. Nabi Nuh sampai sudah di atas kapal, anaknya sudah berada di musibah itu. Makanya saya pernah geram sekali saya, Pak, waktu saya dengar itu. Tiba-tiba saya panggil, akhi, saya bilang, memang anak tahu anak kiai itu, ini anak kiai di Jakarta, Pak, anak tahu itu anak kiai, anak tahu, tapi antum jangan nyalakan kiainya. Apa antum bisa bilang di hadapan Allah kalau ternyata kiainya sudah siang malam dakwahi, siang malam nasehatin, siang malam doakan, sedangkan anak Nabi saja bahkan ketika sudah tertimpa musibah belum dapat hidayah. Makanya apa? Ketika kemudian Nabi Nuh berada di atas kapal, dia masih ingin anaknya dapat hidayah. Anaknya sudah berenang menyelamatkan diri seperti itu. Makanya dalam surah Hud, coba buka surah Hud itu, dia katakan Nabi Nuh, qala ya bunayya rkam ma'ana, anakku naiklah ke atas kapal. Apa kata anaknya? Ini sudah, anaknya sudah lihat semua gunung hancur, semua manusia banyak yang meninggal, dia masih menyelamatkan diri. Kemudian Nabi Nuh melihat anaknya berteriak, ini badai masih kencang, hujan masih turun, banyak korban. Bayangkan ini musibah sudah, Bapak Ibu sekalian. Orang kan kalau udah kena musibah kan biasanya naik, Pak. Tapi apa kata anaknya ketika anakku naik ke atas kapal? Ini Quran yang bicara. Apa kata anaknya? Ini dalam surah Hud ya. Kata anaknya, qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Gak usah, saya tuh mau naik ke atas gunung. Gak usah naik ke atas kapal kamu wahai ayah. Naik ke atas gunung yang akan menyelamatkanku dari badai ini. Apa kata Allah? Wahala bainahumal mawju wa kana minal mughraqin. Belum selesai anaknya mengatakan, saya akan naik ke atas gunung. Wahala bainahumal mawj, atau al-mawj, ombak. Tiba-tiba antara jarak Nabi Nuh dengan itu anaknya, tiba-tiba ada ombak besar. Wahala bainahumal mawj wa kana minal mughraqin. Sepersekian detik ombak lewat, sudah hilang itu anak. Coba lihat, Pak, Quran yang berita, Quran yang bicara, Pak. Kalau dakwah agama Islam ini pakai acara tendang menendang, kalau dakwah acara agama ini pakai
pukul memukul Pak, itu bukan representasi Islam. Enggak ada. Dakwah ini butuh hikmah. Makanya Allah perintah dalam An-Nahl, ud'u ila sabili rabbik, berdakwalah ke jalan Tuhan bil hikmah, dengan hikmah. Maka apakah kemudian waktu Rasulullah datang ke Abu Talib yang sudah sakaratul maut, lalu kemudian itu ada pembesar kafir Quraisy lalu dipukuli sama Rasulullah lalu diambil? Enggak. Dengan hikmah Rasulullah datang, ya ammi, pamanku, kul, katakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, atman lakal jannah, saya jamin bagimu surga. Berkata para pembesar kafir Quraisy, apa kamu mau mengikuti ajaran mereka? Apa yang kamu akan pertanggungjawabkan nanti di hadapan nenek-nenek moyang kita nanti di akhirat? Bingung Abu Talib. Ini hikmah Pak. Maka ketika Abu Talib meninggal Pak, dalam keadaan dia tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah, apa yang dilakukan Rasulullah? Apa dia pukul orang-orang yang ada di situ? Tidak Pak. Dia peluk pamannya, dia menangis Pak. Dia menangis. Lalu berkata Rasulullah, ini makanya jadi rumus paten. Ada dua rumus paten dari kejadian ini. Rumus paten pertama sampai hari kiamat, bahwa hidayah itu murni milik Allah. Bahkan Nabi nggak bisa ngasih hidayah. Nabi menjadi perantara hidayah. Tapi mutlak hidayah itu yang kasih siapa? Allah. Umar bin Khattab, contoh orang yang dapat hidayah dari doa Rasulullah, ya Allah, jadikan di antara salah satu Amru atau Umar. Tahu Amru yang dimaksud siapa Pak? Abu Jahal. Tahu Umar siapa Pak? Umar bin Khattab. Ya Allah, jadikan salah satu di antara dua Amr, dua Umar. Ini dua Umar itu maksudnya Amru Umar kan mirip, Ain Mim Ra. Ya. Salah satu di antara mereka ya Allah yang memperjuangkan agama ini. Jadi ada dua, entah Abu Jahal entah Umar. Rasulullah bilang terserah engkau ya Allah. Maka Allah memilih Umar. Makanya Umar jadi orang yang mati dalam keadaan Islam, memperjuangkan Islam. Bahkan di antara 4 khulafa Rasyidin, Umar yang paling besar, paling luas ekspansi perluasan daerah jajahannya, pembukaan kota keislamannya zamannya Umar bin Khattab. Itu karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi rumus patennya Pak, kita mengatakan bahwa hidayah itu milik Allah. Saya datang Pak, duduk, masih ada ibu-ibu nggak pakai jilbab, masih ada yang masih buka aurat. Ya. Saya nggak langsung bilang, Bu, aduh gara-gara ibu nih nggak pakai jilbab nih. Ya. Masih ada, nggak, saya duduk Pak, dengerin. Ya Pak, nggih Bu. Untungnya saya kan pernah 6 tahun di Jawa Pak. Alumni Gontor kan ya 6 tahun. Jadi ngerti lah bahasa Jawa Timur itu. Nggih Bu, Masya Allah. Nggih Bu, saya sabar Bu ya, saya sabar Pak ya. Ini orang yang nggak pakai jilbab. Ya, masuk pelan-pelan. Ya kita itu memang harus banyak muhasabah Pak. Ya kadang-kadang datang musibah ini karena dosa. Saya nggak bilang gara-gara Bapak, enggak Pak. Dakwah itu butuh nafas panjang Pak. Dan saya juga datang, saya bukan orang yang memastikan bahwa hidayah, enggak Pak. Iya. Ada 1-2 orang yang dapat hidayah, sudah bersyukur banget kita, sudah bersyukur sekali Pak. Karena kita tugas kita memberi peringatan, iya. Tugas kita memberi arahan, memberikan. Nah tugas hidayah itu punya Allah. Makanya rumus paten yang tadi saya katakan, kejadian Rasulullah dengan Abu Talib pamannya, rumus paten pertama, hidayah milik Allah. Sampai kiamat Pak, yang ngasih hidayah Allah. Bahkan anakmu sendiri, kamu penghafal Quran, anakmu enggak banyak. Anaknya Habib, bapaknya Habib, anaknya pengedar narkoba, ada Pak. Itu ada di Jakarta, saya tahu. Makanya saya marah sekali waktu saya bilang, jangan bawa-bawa nama bapaknya. Saya bilang, kamu tahu apa? Bisa jadi bapaknya udah siang malam nangis doain anaknya. Tapi hidayah milik Allah. Anak Nabi saja. Ya. Itu rumus paten pertama. Rumus paten kedua, antum tahu apa? Sampai kiamat. Ketika Abu Talib meninggal Pak, keluar dari lisan Rasulullah dan disaksikan oleh sahabat yang hadir waktu itu menemani Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, sungguh orang
sungguh saya berjanji, orang yang akan paling ringan siksaannya di api neraka nanti Abu Thalib. Rumus paten sampai kiamat ini, Pak. Orang yang masuk neraka yang paling ringan siksaannya Abu Thalib. Dia nggak bisa masuk surga, Pak. Nggak bisa masuk surga karena dia meninggal dalam keadaan ya non muslim. Tapi rumus patennya keluar dari Rasulullah. Dia katakan, sungguh orang yang paling ringan siksaannya nanti di api neraka, Abu Thalib, paman saya. Akan Rasulullah ingin menunjukkan bahwa meskipun dia gagal memberikan kepada pamannya hidayah, dia akan menjadi pembela pamannya untuk minimal menghadap Allah dan mengatakan bahwa selama hidupnya pamanku selalu menolongku. Kan waktu hidup Rasulullah awal-awal, Pak, di kota Mekah yang banyak melindungi dia pamannya, Pak. Rasulullah lahir, bapaknya sudah tidak ada. 6 tahun ibunya meninggal. 8 tahun kakeknya meninggal. Setelah 8 tahun sama siapa? Pamannya, Abu Thalib. Maka Rasulullah berjanji itu. Maka ini jadi rumus paten kedua. Ketika yang sampai kiamat gak mungkin ada orang yang lebih ringan siksaannya di neraka dari Abu Thalib. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian ya. Mengapa kita perlu memahami dua hal ini? Kita harus yakini bahwa semua kesyirikan, Pak, pasti mendatangkan musibah. Pasti itu. Saya ke Palu, Pak. Tanya di Palu. Ya, namanya Pantai Talise. Betul, jadi kalau ada orang Palu di sini. Ya, ada orang Palu, Pak. Siapa tahu ada, ya, mohon diperbaiki. Nama pantainya Pantai Talise kalau saya tidak salah. Ada jembatan yang hancur itu, Pak, menghubungkan kecamatan Kota Palu dengan kecamatan apa di sebelah sana. Itu hancur jembatan. Foto-fotonya ada semua di Instagram saya. Masjid terapung, Pak, kayak masjid kita di Pantai Losari, ya, di pinggir itu, Pak. Itu dia geser. Banyak yang hancur tapi dia tidak roboh. Sedangkan 50 meter dari sana bangunan-bangunan di situ, banyak diskotik, ya, mohon maaf kita sebutkan. Kemudian ada hotel, ya, ada hotel roa-roa, Pak. Itu 9 lantai ke atas. Itu hancur. Ya, nggak tersisa. Ini di Palu, Pak. Saya bawa bantuan waktu itu. Bapak Ibu sekalian, antum tahu enggak? Ya. Ketika kemudian saya tanya, bagaimana kejadiannya? Ini kan ada orang Wahdah, Pak, di sana. Yang memang orang Palu asli, yang bawa kami keliling. Saya kan bawa bantuan banyak, puluhan juta waktu itu, hampir ratusan juta, belum lagi sarung, makanan, macam-macam. Terus dia bawa saya keliling. Terus saya katakan, ini akhi ini, wah ini Ustadz, ini tempat maksiat semua ini. Oh, itu satu maksiat. Terus saya katakan, apa sebenarnya yang terjadi? Dia katakan, Ustadz, tiap tahun ada acara yang diyakini oleh sebagian masyarakat Sulawesi Tengah. Saya katakan, apa itu? Dia katakan, potong kerbau, kepalanya itu, Pak, ada kayak ritualnya. Saya tidak tahu apa nama adatnya. Jadi bangun tenda, bangun apa, sudah bangun tenda, itu sudah mau itu kepala kerbau, terus apa makanan atau macam-macam lah, saya tidak tahu apa isinya, ditaruh di atas sebuah tempat nampan begitu, baru kemudian kayak dibaca-bacai, baru dilempar ke laut. Ini baik, dipersiapkan acaranya dari paginya. Bahkan ini cerita, antum cek di internet kebenarannya. Pak Gubernur mau datang, wali kota mau datang, tokoh-tokoh mau datang, ya. Acaranya, Pak, maghrib, ya. Acaranya malam, ya. Sore itu kejadiannya kan menjelang maghrib yang di Palu itu. Jadi mulai dari pagi itu udah siap semua, Pak, ya. Nggak ada yang nyangka, ya, tsunami itu datang menjelang maghrib, Pak. Tiba-tiba air. Saya cuma bilang begini, akhi, saya tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi menurut Allah. Tapi kalau saya bacakan antum ayat Qur'annya, saya nggak bisa ragu untuk mengatakan bahwa kesyirikan mendatangkan musibah. Itu mutlak. Karena Allah paling tidak senang, ya, satu-satunya bahkan yang dosa yang tidak diampuni Allah, syirik. Memberi persembahan selain Allah, menyembah selain Allah, minta selain Allah. Allah paling gak senang, Pak. Kalau Anda mungkin berzina, kalau Anda mungkin merampok, itu semua ada kisah-kisahnya dalam hadis Rasulullah, diampuni dosanya. Wanita penzina bahkan dikatakan bagiyah,
kanat imra'atan bagiyah, hadis Muslim. Kata Rasul, ada wanita pelacur. Saya bilang, bukan zaniah. Kalau zaniah itu penzina. Bedanya penzina dengan pelacur, penzina itu mungkin beberapa kali dia lakukan, tapi pelacur itu orang itu pekerjaannya, Pak. Makanya Rasul mengatakan bagiyah. Bagiyah itu kasratuz zina, terlalu banyaknya berzina. Gara-gara minum, gara-gara kasih minum. Kata Rasulullah, dia mendekat kepada sebuah danau, dia melihat seekor anjing menjulurkan lidahnya, kehausan, dia lepas sepatunya, dia turunkan badannya, dia ambil air dari danau itu, dia minumkan ke anjing sampai anjing itu kenyang. Kata Rasulullah SAW, dengan itu Allah ampuni semua dosanya. Dosa zina diampuni semua. Gara-gara kasih sayangnya wanita ini kepada siapa? Kepada anjing. Itu hadis Muslim. Saya katakan Bukhari Muslim pembunuh 100 nyawa. Di Bukhari ada, di Muslim ada. Di zaman Bani Israel dia bunuh 99 nyawa. Dia tanya kepada seseorang yang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Dia katakan, apakah saya punya taubat? Kata orang itu, nggak ada. Dibunuh lengkap berapa? 100. Nanti ketemu orang alim punya ilmu, baru dia mengatakan, pergilah, Allah masih memiliki taubat untukmu, Allah masih menerima taubatmu, pergilah ke tempat sana, tinggalkan tempatmu yang lama, karena di sana banyak maksiat, banyak orang-orang yang mengajakmu maksiat, di sana banyak orang-orang soleh, berjalan meninggal, di perjalanan meninggal. Turun 2 malaikat, malaikat azab, malaikat rahmat. Ini bahasa hadis ya, hadis Bukhari ini. Malaikat azab bilang, ini jatah saya ke neraka. Kenapa? Karena dia belum mengerjakan satu amalan pun. Tapi malaikat rahmat bilang, ini jatah saya ke surga. Kenapa? Karena dia dalam perjalanan taubat menuju Allah. Karena 2 malaikat ini bersih tegang, Allah turunkan malaikat ketiga. Kata malaikat ketiga, kisuba bainal ardain. Hitung saja jarak keduanya. Kalau jarak yang dia tempuh lebih banyak daripada yang tersisa, maka dia masuk surga. Kalau jarak yang dia tempuh lebih sedikit daripada yang tersisa, maka dia masuk neraka. Dihitung. Apa ujung hadisnya? Kata Rasulullah, maka yang dia tempuh ketika dihitung masih lebih banyak sedikit. Lebih banyak sedikit. Jadi kalau 5 kilo, Pak, orang ini jalan 3 kilo, atau mungkin dia jalan 2,55 kilo, sedikit, kita tidak tahu berapa. Akhirnya karena masih lebih banyak jarak yang dia tempuh dibanding yang tersisa, maka dia diambil oleh malaikat rahmat, dimasukkan ke surga. Inti hadisnya, taubatnya diterima. Dia sudah sholat? Belum. Sudah ngaji? Belum. Ada sedekahnya? Belum. Ada bakti orang tuanya? Enggak ada. Enggak ada amalannya? Belum ada. Amalan satu-satunya, dia perjalanan taubat. Tapi kalau syirik, Pak, ya ilaha illallah, enggak ada, Pak. Hilang amal, Pak. Makanya Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Kata Allah dalam An-Nisa, innallah, sungguh Allah, la yaghfiru ayyushraka bih. Allah enggak akan ampuni kalau ada kesyirikan. Terus kata Allah apa? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah ampuni semua dosa yang lain atas izin Allah. Semua yang lain bisa diampuni, Pak. Semuanya. Asal betul-betul taubat nasuha, semua dosa bisa diampuni Allah kecuali satu, syirik. Makanya dalam hadis Rasul mengatakan sab'ul mubiqat, 7 hal yang paling mendatangkan azab termasuk dosa besar. Yang paling pertama asyirku billah. Yang paling pertama apa? Syirik pada Allah. Itu yang menjadi hal yang paling dahsyat, yang akhirnya membuat semua orang yang beramal apapun, kalau dia masih syirik sama Allah. Ini contoh, Pak, ya. Syirik yang sederhana ini, misalnya ada adat itu, Pak, biasanya di Bugis atau di Makassar. Kalau anak bayi laki-laki lahir atau perempuan lahir, Pak, dia kasih jimat, Pak, dalam bentuk kalung, terus atau gelang, dia pasangkan. Baru dia baca-bacai, Pak. Dia datang sama, kalau orang Bugis Makassar bilang biasa orang pintar. Tidak mau dibilang dukun, Pak, orang pintar. Padahal jelas dukun. Mau apa lagi istilahnya? Orang pintar.
Semua itu sama Pak. Mau orang itu istilah Ji Pak. Selama masih ada ketergantungan bahwa yang menyelamatkan, yang menjaga, yang memberi rezeki, yang apa itu alat atau manusia atau makhluk, percaya itu syirik. Ada. Ya, ini mohon maaf ya, tetangga saya Pak. Ya. Ya. Itu dikasih dia di kalungnya Pak, dari kecil. Anda tahu, dia kena sihir Pak. Anak perempuan, kasihan. Karena yang namanya kesyirikan itu Pak, bertahan, tapi tidak mungkin ada yang abadi. Dia menjaga 6 tahun. Setelah 6 tahun Pak, sakit-sakit ini anak, akhirnya meninggal. Karena nggak ada yang bisa bertahan lama. Yang pertahanan abadi, perlindungan abadi, Allah. Kesehatan abadi, Allah. Bahkan kalau kamu udah divonis mati sama dokter, kalau Allah bilang hidup, hidup Pak. Makanya biasa kalau ada jamaah minta doa, terus ya Ustaz doakan bapakku ini kodong COVID nih, terus apa istilahnya komorbid ya, istilah itu komorbid Pak, banyak penyakit bawaannya, COVID bawa jantung Ustaz, bapak saya jantung, terus sudah COVID, kata dokter ini ayo tinggal nunggu waktu ini. Saya bilang kata dokter itu tuh bukan kata Allah. Saya bilang kalau masih Allah bilang masih hidup, hidup Pak. Saya bilang banyak doa sama Allah, minta sama Allah yang terbaik, bacakan Quran, ngajikan, zikirkan, sedekahkan hartanya, minta maafkan dia sama orang. Masya Allah, dibilang mau meninggal, sampai sekarang masih hidup itu orang Pak, sampai sekarang masih hidup. Yang dianggap sehat-sehat saja meninggal. Siapa yang menyangka artis Vanessa Angel meninggal di tol? Ada nggak dokter yang vonis? Nggak ada Pak. Meninggalnya di tol Pak, usianya 31 tahun. Ada yang nyangka? Nggak ada. Yang diprediksi manusia itu sebatas pikiran manusia Pak. Tapi Allah punya kehendak lain Bapak Ibu sekalian. Inilah yang dinamakan syirkul akbar, syirik besar. Jimat ya. Kemudian datang ke dukun, orang pintar mentakwilkan kamu nanti begini-begini. Wah, kalau ada nih orang bilang begitu Pak, dukun itu. Nanti kamu begini-begini. Kalau dia ustadz, kalau dia orang soleh, dia akan mengatakan minta sama Allah. Ya. Apalagi kalau ada, ya mohon maaf kayak Dimas Kanjeng, gitu. Datang orang kasih banyak uang. Ya. Datang kasih 1 juta, dikeluarkan 100 juta. Ya iyalah ada di sini di kantongnya. Ya. Percaya banget ada yang menggandakan, nggak mungkin Pak. Kalaupun ada, dia akan bergantung sama yang namanya jin. Dan itu ada. Anda nggak boleh bilang nggak ada Pak. Jin itu ada. Surah dalam Quran aja ada surah Al-Jin. Ya. Minal jinnati wan nas, kita berlindung. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Siapa yang ganggu di dalam dada manusia? Minal jinnati, dari golongan jin, wan nas. Jadi ada orang punya tuyul Ustaz, ada orang punya jin. Saya sih nggak pernah lihat, tapi saya yakin ada. Karena minal jinnati wan nas. Ya. Makanya ada ayat Al-Quran, ya ma'syarul jin, wahai jin, qad istaksartum minal ins. Kata Allah, kamu lebih banyak jumlahnya dari manusia. Jadi jin itu banyak Pak. Ada satu orang teman saya dari Aceh di Sudan Pak. Waktu kami ruqyah, itu ada teman jago ruqyah Pak. Ya saya pernah tinggal di sekretariat PPI. Itu dia kena, Masya Allah, pas di ruqyah Pak, ada 38 jin dalam tubuhnya. 38. Diajak ngobrol Pak. Berapa jumlahmu di dalam? 38. Ya kan? Saya mau kasih keluar paksa atau kamu keluar satu-satu? Wah, ada satu keluar, satu kubacain ayat kursi. Ya. Kemudian di ruqyah pakai air disiram, pakai daun bidara disiram. Teriak-teriak Pak. Dari jam 11 malam Pak sampai subuh kita. Karena dia teriak Pak, pukul kanan, pukul kiri. Berontak. 38 Pak dikasih keluar. Ya. Ternyata teman saya ini kasihan kena lewat ya, waktu musibah tsunami. Ya. Jadi banyak keluarganya meninggal dan seterusnya. Terus ada orang yang macam-macam lah. Dia juga imannya lagi tidak kuat. Nah di situ dia bawa itu jin terus kemana-mana. Waktu dia lulus di Sudan ya dia bawa ke Sudan. Ya. Kena dengan orang-orang yang penghafal Quran di sana, orang-orang yang tidak betah jinnya.
Makanya berontak Pak. Jadi dalam satu jiwa manusia bisa lebih banyak jinnya Pak, karena ayat Quran. Jumlah kalian lebih banyak. Makanya kita berlindung. An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Dan ayat terakhir dari An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati, yang mengganggu di dada-dada manusia. Dari siapa? Al-jinna wan nas. Jin dan manusia. Ada surah Al-Jin Pak, harus dipercaya. Maka kalau ada orang-orang begitu tuh dibantu jin, pasti nih. Jin yang siapa? Jin yang jahat. Ada juga jin baik, yang dengarkan Quran. Yang kalau ada orang kajian begini Pak, ini banyak jin ini Pak. Malaikat ikut. Harus percaya kita, kata Rasulullah, malaikat berkumpul kalau ada majelis ilmu. Makanya rugi orang yang kalau ada majelis ilmu dia nggak ikut Pak, karena dia tidak dibersamai malaikat. Nah, amal soleh seseorang merubah jin yang ada dalam tubuhnya. Jin baik itu bisa jadi baik Pak kalau Anda baik. Tapi kalau Anda buruk, dia berontak Pak. Dia akan jadi dia akan jadi jin yang buruk. Dan itu harus kita percaya, ada alam jin yang hidup bersama kita hari ini. Makanya ayat dalam Qur'annya ya, itu selalu yang disapa dua Pak, al-jin wal ins, jin dan manusia. Makanya ayatnya dalam Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa, saya tidak ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku. Karena golongan yang masih pertengahan sampai kiamat itu cuma dua, jin dan manusia. Sisanya malaikat sudah bertasbih siang dan malam, tidak pernah berbuat dosa ya. Dan syaitan sudah dipastikan neraka, karena hari-hari memang dia bertugas sesuai janjinya, sesuai permintaannya, menggoda manusia untuk membawanya kepada neraka. Nah, ini yang menjadi pengetahuan kita, bahwa sampai kiamat yang akan selalu nanti digoda dan dimintai pertanggungjawabannya golongan jin dan manusia. Ada alam jin yang harus kita percayai. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir ya, saya ingin berikan nasihat ini Pak untuk diri saya dan semua kita. Pertama, semua kita pasti diuji oleh Allah ya, tentang orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, siapapun itu, anak kita, istri kita, cucu kita, om kita, tante kita, tetangga kita Pak. Ya, ini semua namanya muamalah Pak. Kalau kita bawa nama Islam, sekali lagi saya tekankan, jangan pernah merusak nama Islam dengan syiar Islam. Anda mengatakan syiar Islam, tapi Anda rusak nama Islam. Ini berbahaya Pak. Makanya kejadian penendang sesajen itu yang saya sayangkan, kok bisa viral ya. Padahal banyak orang non muslim lebih parah Pak kepada orang muslim, dibunuh, di apa, tapi tidak diviralkan, hilang kan. Tapi ini harus dievaluasi. Kalau dia sengaja video dari kemudian videoin saya tendang sesajennya ya, kita kasih viral. Nah, itu dia merusak syiar Islam. Kalau kamu kan mau ambil itu ya, lihatlah orang, tidak ada orang, ambil, buang, aman ya. Mau diviralkan begitu, merusak. Akhirnya orang yang non muslim marah dan saudara. Anda tahu kita di negara yang juga penganut agama lain banyak, negara hukum juga susah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini juga penting. Di antara yang masih menjadi adat istiadat di sini, bedakan bedakan adat yang masuk kesyirikan dengan adat yang masih bisa ditoleransi. Contoh Pak, adat-adat yang bisa ditoleransi, saya biasa masih toleransi, mapetu ada ya. Terus ada orang kayak misalkan adatnya kalau orang Jeneponto harus ada kudanya. Saya bilang tidak apa-apa, itu tidak suka orang Jeneponto. Biar kami dia mau sembelih kuda, artinya selama dimakan sama-sama, tidak ada tuh jadi bilang ini kuda dipersembahkan untuk mau enggak, ini bilang karena orang Jeneponto suka makan kuda dia sembelih, tidak ada masalah Pak. Orang Sidrap misalkan kalau dia bawa uang panai Pak, dia bawa beras, karena itu tonsen di beras ada diukur beras-berasnya, tidak ada masalah Pak. Tapi kalau bedakan ya, adat yang mengarah pada syirik dengan adat yang tidak mengarah pada syirik Pak, ini harus dibedakan. Kalau mengarah pada syirik Pak, berhenti karena percaya sama saya akan timbul musibah. Percaya di keluarganya, di mananya akan ada itu.
Makanya saya selalu bilang sama teman-teman saya ini, saya keras Pak dalam bermanhaj, tapi kalau bermuamalah saya fleksibel. Belum tentu orang bisa ikuti ilmu saya. Jadi biarlah pelan-pelan. Selama tidak ada syiriknya, saya datang Pak. Misal mapetu ada. Itu kan tidak ada di zaman Rasulullah. Tapi adatnya orang ada mapetu ada Ustaz. Ya sudah saya datang. Ya. Minta daripada Ustaz bikin acara main-main, acara lain-lain, mending kita ceramah. Ya, kasih nasihat-nasihat. Saya datang. Padahal mapetu ada kan tidak ada dalam syariat Islam. Apa yang mapetu ada? Bikin acara malamnya apa? Ini kalau kita mau lihat, tapi kan ada namanya kita kebiasaan hidup di daerah masing-masing. Yang masih bisa ditoleransi, catat aja Pak, garis bawahi, yang tidak ada syirik itu Ji. Tapi selama dia bilang ini supaya kau dijaga sama ini, kerbau ini nanti kalau dia semakin jauh dia pergi ini di laut, di situ nanti anakmu sekian. Kalau begitu Mima jangan. Ya, kalau kau tidak kasihkan beras sekian kilo, tidak bisa. Dia bilang, tidak cocok anak pertama dengan anak ketiga. Ini selalu ada dalam adat. Ini tidak benar, tidak benar. Ya. Oh, anak laki-lakinya anak pertama, ini harus anak keempat, tidak boleh ganjil ketemu ganjil. Itu tidak ada. Ya. Pokoknya semua adat yang masuk pada ranah syirik Pak tinggalkan. Termasuk mohon maaf Pak, ya ini karena kita orang Bugis Makassar ya Pak. Ya. Termasuk Pak adat-adat ketika lahir anak. Wah ini paling banyak Pak. Dibaca-bacai macam-macam. 3 gitu Pak sunnah anak Pak. Kalau ada cucu lahir Pak. 3 yang sederhana. Azan pun mohon maaf. Ini azan ini khilaf. Yang mau azankan silahkan. Nggak mau enggak apa-apa. Ya, ini jangan diperdebatkan Pak. Ini khilaf. Ya. Ini tidak usah diperdebatkan azan atau tidak di telinga kanan di telinga. Ini khilaf Pak. Mau adzan kan silahkan dengan niat mudah-mudahan yang pertama dia dengar kalimat lafaz Allahu Akbar, kalimat tauhid dan yang sunnah cuma 3 Pak. 1 tahnik. Apa itu tahnik? Rasulullah ambilkan kurma, dia masukkan ke dalam mulutnya, dia doakan. Kemudian bekas-bekas kurma yang halus itu dia taruh di langit-langitnya ini anak. Ini namanya tahnik. 2, perhatikan ini. Yang juga kalau ada anak lahir, potong rambutnya. Rasulullah memotong rambutnya Al-Hasan dan Al-Husain. Dikatakan setiap rambut yang jatuh adalah penggugur dari dosa-dosa. Bukan dosa anaknya, dosa orang tuanya. 2 apa Pak? Ya. Yang ketiga sunnah Pak, akikah. Kalau laki-laki, ini syaratnya pun yang ketiga ini mampu. Kalau tidak mampu tidak apa-apa Pak. Jangan ada istilah, Ustadz waktu saya lahir dulu belum Pak dipotong kambingku. Ini bapak sudah 50 tahun. Nah ada Pak kewajiban. Namanya sunnah bagi yang mampu kerjakan. Laki-laki Pak, anak laki-laki 2 kambing. Ya. Jangan lagi bilang, kenapa saya mau 4 Ustadz ya? Kalau mau 4 silahkan, tapi yang sunnahnya 2. 2 ini yang kamu niatkan. Kalau banyak tamumu 4 tidak apa-apa. Ya kan? Jangan lagi diperdebatkan, Ustadz tidak sunnah itu. Kenapa? 2 jitu kalau 1 kambing, 1 anak laki-laki Ustaz. Dia sembelih 4 Ustaz. Karena banyak tamunya orang. Ya. Ini kan biasa permasalahan sepele Pak jadi besar. Ya. Ya. Kalau anak perempuan 1 kambing. Ini saja yang sunnah Pak. Kubur hari-hari, kemudian buangnya di mana dan seterusnya secara sunnah. Ya. Tidak menjadi hal yang paten seperti 3 ini Pak. Dikubur, ada yang menguburkan silahkan. Ada yang buang, tidak dia kubur, tidak apa-apa. Jangan terlalu dipusingkan. Ini karena berbicara tentang agama. Nah inilah, kalau kita mau bahas adat-adat satu persatu ini, Bugis Makassar, banyak sekali Pak. Bugis Makassar, Aceh, kemudian Toraja, itu apalagi di sana. Kemudian Kalimantan, Banjar, Dayak, itu Muslim-Muslim kita di sana itu, Masya Allah. Ya, makanya saya bilang jangan mempertentangkan antara agama dan budaya. Tidak bisa. Agama itu di atas budaya. Ya. Budaya ngikuti. Ya. Kalau selama tidak ada kesyirikan, silahkan. Mau menikah pakai baju Bugis, tidak ada masalah. Siapa yang larang? Mau menikah pakai bajunya orang Aceh, ya tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau dibilang harus sembelih kambing,
kepalanya dilempar ke laut atau dipersembahkan ke air, itu yang bermasalah. Nah, ini nih banyak hal-hal seperti itu Bapak Ibu sekalian ya, yang ya nantilah insyaallah, mudah-mudahan kita ada waktu lagi ya. Nah, termasuk kitab yang kita bahas itu At-Thariq ila Wilayatillah, jalan menuju kepada wali-wali Allah, untuk menjadi wali Allah. Itu sebenarnya buku Syekh Amin Al-Hajj, guru kami, tentang akidah. Ini yang paling fatal Pak. Percuma orang sholat Pak, tapi kalau masih pakai jimat. Kata Allah dalam Al-Quran, habitat a'maluhum, terhapuskan amalnya, hilang sholatnya, hilang zakatnya. Percuma orang sholat Pak, kalau dia masih pakai jin, pakai tuyul, pakai jimat-jimat, itu nggak ada. Maka ini yang perlu kita sampaikan ke keluarga kita, jangan bergantung kepada selain Allah. Katakan hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku, ni'mal maula, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah bagiku, dialah tempatku bersandar, ni'mal maula, dia sebaik-baik pelindungku, wa ni'man nasir, dialah Allah sebaik-baik penolongku. Demikian Bapak Ibu sekalian ya, jazakumullah khair. Kita lanjutkan Kamis depan ya. Nanti saya info insyaallah ya, dengan lanjutan kajian kitab kita, kitab At-Thariq ila Wilayatillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kebenaran dari Allah ya, kesalahan dari saya minta maaf dan saya mohon ampun pada Allah Azza wa Jalla. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.